Swastiastu. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Ria dan tinggal di Budapest. Hari ini aku udah di rumah sakit karena aku ngerasain kontraksi itu semenjak jam setengah 4 subuh. Aku nggak bisa tidur kayak biasanya gitu. Jadi aku tidurnya sambil duduk pakai bantal yang besar gitu. Dan itu berlangsung sampai jam berapa ya, jam 2 kayaknya, tapi masih nggak sering banget, setiap 30 menit gitu sakitnya datang. Aku juga sempat telepon dokter aku, dan dokter aku bilang ya udah tunggu dulu, nanti kalau udah jaraknya itu sakitnya itu lebih sering baru nanti kamu telepon lagi. Dan setelah jam 3 itu lebih sering sakitnya, setiap 5 menit gitu sakit. Akhirnya aku telepon dokter aku lagi dan beliau bilang katanya aku harus ke rumah sakit. Akhirnya sekarang aku di rumah sakit melakukan CTG. David lagi di luar, nggak bisa ikut masuk ya, dan Lilinya kakak ipar yang jaga. Maaf teman, sakit ini. Dan bentar lagi dokter aku datang, beliau bakalan ngecek apa keadaan aku, udah bukaan berapa gitu. Doain ya teman-teman, semoga lancar dan babyku cepat keluar, amin. Sehat semuanya pokoknya ya. Setelah melakukan CTG, di situ dokter bilang kalau baby belum ada tanda-tanda mau keluar, dan juga dokter ngecek aku masih belum ada pembukaan. Jadi dokter nyaranin aku untuk jalan-jalan gitu di sekitaran sini, atau enggak nyuruh aku pulang gitu. Setelah 1 jam kalau sakitnya itu lebih kuat dan lebih sering baru aku suruh balik, tapi kalau enggak berarti itu kayak kontraksi palsu gitu teman-teman. Akhirnya aku memilih untuk jalan di sekitaran gedung sini karena aku yakin banget kalau babynya ini mau keluar gitu loh secepatnya. Aku juga pakai timer kontraksi gitu, jadi setiap kontraksi dimulai aku pencet, jadi di situ aku tahu seberapa sering kontraksi itu muncul gitu. Jadi setelah aku jalan-jalan itu kontraksinya sekitar 2 menit, 3 menit gitu, dan akhirnya aku udah nggak kuat. Setelah 40 menit jalan, aku masuk ke gedung lagi dan melakukan CTG lagi. Dan di situ dokter juga ngecek lagi, ternyata aku udah pembukaan 8 gitu kan. Jadi cepet banget, kayak dokternya tuh juga heran. Beliau nanya, kamu seberapa banyak jalan gitu, padahal aku cuma sekitaran gedung sini aja. Bagus ya, kalau aku memilih untuk pulang gitu malah lebih ribet, nanti harus balik lagi gitu. Dan akhirnya aku pindah ke ruangan untuk melahirkan. David masih. Perjuangan seorang ibu hamil tidak hanya selama mengandung. Ia masih harus terus berjuang untuk membawa bayinya ke dunia. Untuk melahirkan seorang anak, ibu akan mempertaruhkan segalanya. Maka ketika suara tangisan kecil itu muncul, akan ada perasaan haru yang menyelimuti seorang ibu. Dan perjuangan seorang ibu akan semakin besar ketika tiba saatnya melahirkan. Entah melahirkan secara normal maupun secara sesar, tetap saja seorang ibu akan merasakan sakit yang luar biasa. Tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan bagaimana perjuangan seorang ibu ketika melahirkan buah hatinya. Ibu tidak peduli sekalipun nyawa adalah taruhannya. Ia hanya menginginkan anaknya bisa lahir dengan sehat dan sempurna tanpa kekurangan. Selamat datang di dunia, ibu telah siap untuk kehidupan yang akan semakin bermakna. Alhamdulillah anak kami udah lahir, dan bentar lagi mereka bakal mandiin, habis itu ditimbang juga. Terus 1 jam kemudian David bakalan pulang, jadi aku sama baby bakalan tinggal di sini untuk beberapa hari. Nanti aku detailnya ceritain perjuangan melahirkan ya teman-teman. Makasih banget buat kalian yang udah ngedoain sebelumnya untuk persalinan aku, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Setelah 1 jam baby langsung keluar dengan selamat. Akunya juga baik-baik aja. Aku juga nggak pakai epidural yang kayak waktu Lily itu ya. Yang Lily itu aku pakai suntik epidural dan diinfus juga karena lama, sekitar 17 jam.
terus akunya udah lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau baby yang kedua ini lebih santai gitu, sakit sih pasti sakit, cuman kayak lebih kuat aja gitu. Siap baby, siap udah mandi, udah ditimbang. Gendong apa dulu sebelum ditinggal pulang, ntar yang jagain Mbak Lili nanti apanya, Levi sama Anya. Asik ya. Udah mandi dan udah wangi juga, udah anget ya sayang ya. Bobok bareng Anya. Habis itu nanti setelah 3 hari bobok bareng sama apa? Anya sama Lili ya. Aku udah pindah kamar dan Davidnya udah pulang, jadi aku nggak bakal ketemu dia sama Lili selama beberapa hari. Nggak tahu, katanya sih paling nggak hari Jumat aku udah boleh pulang teman-teman. Dan di sini ada 3 ranjang. Sebenarnya aku itu milih yang satu kamar, cuman lagi full. Di sini tuh nggak bisa booking seperti itu, jadi yang mana yang kosong di situ aku dapet. Nah, tapi cuma ada 1 orang lagi di sana, jadi sekamar tuh 2 orang, yang di tengah itu kosong. Udah kangen banget gitu loh sama suami sama Lili gitu kan. Baby lagi di ruangan lain, ada suster yang ngurus gitu sampai besok pagi jam 6 baru aku boleh ngambil gitu. Jadi sekarang ini waktunya aku untuk istirahat gitu. Jadi lanjut besok ya ceritanya.